Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita masih melanjutkan lagi dengan melakukan kajian subuh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Halak, dengan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, yang terakhir kita sudah menyelesaikan bab tentang al-kibr, tentang takabur atau sombong. Pagi ini kita akan memasuki bab baru, yakni al-ghurur, tertipu. Pernah tidak kita tertipu? Pernah? Ya. Sering ya. Nah, ini al-ghurur, tertipu. Disangka emas murni, ternyata emas palsu ya, loyang ya. Itu tertipu ya. Disangkanya baik ternyata buruk, ya itu tertipu. Disangkanya dapat hadiah tapi ternyata uangnya malah terkuras, ya tertipu ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan al-ghurur itu, tertipu itu? Ya. Pengarang kitab Taysirul Halak ini mendefinisikan dengan huwa sukunun nafsi. Yang namanya tertipu itu adalah tenangnya jiwa, tentramnya jiwa, ila ma yuwafiqul hawa, terhadap hal-hal yang hawa nafsu itu sesuai dengan hal tadi itu, cocok dengan hal tadi itu. Wa yamilu ilaihi at-tab'u, dan tabiat kita sebagai manusia itu lalu kemudian condong terhadap hal-hal yang menjadikan kita itu menjadi tenang jiwanya tadi itu. Bisa babi syubhatin syaitaniyatin, dengan sebab syubhat yang bersifat syaitan.
Maksudnya di sini ya hal tadi itu kenapa kok kemudian bisa menipu itu karena memang diserupakan setan ya, disamarkan setan begitu. Jadi hal yang semula itu sebenarnya baik, ya, tapi kemudian diserupakan atau disamarkan menjadi buruk tadi itu. Misalnya begitu. Ya, jadi syubhah syaitan itu kira-kira begitu maksudnya ya. Dan memang syaitan itu kan dalam Al-Quran itu sampai disebut sebagai yang pandai menipu memang. Al-Ghurur ya. Ya. Dalam surat Al-Fatir ya, ayat 5 sampai 6 itu ya, memang ada kaitannya dengan setan sebagai musuh itu ya. Ya. Allah itu berfirman, ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq. Wahai manusia, sungguhnya janji Allah itu pasti ya, hak ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur ya. Janji Allah itu pasti ya, hak. Kalau orang baik itu pasti akan mendapatkan balasan baik, itu hak itu. Orang bertakwa akan mendapatkan balasan baik, itu hak itu. Orang yang jahat akan buruk, itu hak itu. Oh, itu sudah janji Allah ya. Tapi seringkali setan itu kan menipu kita itu, ya, memperdaya kita, ya, dengan gemebiarnya kehidupan dunia itu. Oleh karena itu pesannya Allah, kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia itu, dan juga jangan tertipu oleh setan yang memang pandai menipu itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, memang kenapa orang itu bisa tertipu itu karena ini tadi ditipu oleh setan ya. Setanlah yang menjadikan yang baik itu kelihatan buruk atau sebaliknya, sehingga kemudian lalu bisa memperdaya kita itu ya. Nah, itulah yang menjadikan kemudian orang itu menjadi tentram jiwanya ya, ketika katakanlah melakukan sesuatu yang tadi ya, nafsunya itu cocok dengannya ya. Ya, nafsu itu kan mengajak kepada yang buruk ya. Innan nafsal ammaratum bisu, itu lalu kemudian ketika orang berbuat buruk kok sudah merasa nyaman, merasa tentram, wah itu sudah itu sudah tergoda, itu terpedaya oleh setan ya. Dia merasa tentram dengan perbuatan-perbuatan yang memang cocok dengan tabiatnya, cocok dengan nafsunya yang tadi mengajak kepada keburukan tadi itu. Nah, kalau orang sudah seperti itu tertipu ya. Nah, betul tadi kata Pak Edi tadi itu ya. Jadi, setan itu meskipun tadi pandai menipu tadi, kita harus hati-hati betul ya. Jangan kemudian lalu mudah tertipu dengan tipuan-tipuan setan yang memang pintar memperdaya kita tadi itu ya. Sampai kemudian Allah mengingatkan, innasyaitana lakum aduwwun ya. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, fattakhidhuhu aduwa ya. Nah, karena setan itu sebagai musuh, maka perlakukan itu setan sebagai musuh ya. Jangan diperlakukan setan itu sebagai kawan ya. Wong setan itu sudah diperlakukan sebagai musuh saja, kita masih sering
lewat ya. Masih sering terpedaya dengan tipu daya setan itu ya. Apalagi kalau kita menganggap setan sebagai teman, wah ya pasti lewat ya, pasti lewatnya. Ya. Jadi sekali lagi itu karena pekerjaan setan itu yang memang menipu kita ya dengan tadi itu syubhah syaitaniyah tadi. Ya. Syubhat itu kan kemarin Pak Fadil kayaknya baru saja menjelaskan ya, yang antara yang halal dan yang haram menjadi tidak jelas itu ya. Nah, itu kan syubhat itu ya. Jadi samar jadinya ya. Hampir-hampir serupa begitu. Berarti ada ini ya, berarti Pak Fadil, syubhat itu ada sama dengan seakar kata dengan syibhun itu ya, syabah itu serupa berarti ya. Iya. Syabiha berarti ya. Jadi memang syubhat itu ada hubungannya dengan itu, sehingga jadi yang semula itu mestinya beda itu. Ya, mestinya itu halal haram itu jelas, tapi kemudian lalu ya menjadi remang-remang gitu ya, samar begitu. Iya begitu. Iya. Oke ya. Saya baru dong ini kalau ini tadi saya rasakan berarti syubhat itu sama dengan tadi itu syabiha yang berarti menyerupai tadi itu ya. Jadi menjadi samar gitu ya. Wahua dan al-hurur tadi itu ya, yang namanya tertipu tadi itu nawani, ada dua macam ya. Jadi model tertipu itu ada dua macam. Ada dua jenis. Al-awwalu ya, tertipu yang pertama itu hururu ahlil kufri, yaitu tertipunya orang-orang kafir, tertipunya ahli-ahli kekufuran ya. Kalau lebih tepatnya ahli kufur ya. Nah di sini dijelaskan ya siapa itu ahlul hurur ahlul kufri itu, tertipunya orang-orang yang kufur itu ya. Alladzina ashtarul hayatad dunya bil akhirah, yaitu orang-orang yang ishtaro itu membeli ya, al hayatad dunya, kehidupan dunia, bil akhirah, dengan akhirat. Membeli dunia dengan akhirat. Membayarnya dengan akhirat ya. Jadi membeli itu kan begini ya. Jadi saya beli HP ya. Ini kalau kita sudah beli HP ini menjadi milik saya itu ketika saya sudah membayarnya, membelinya. Membeli saya dengan uang. Ya. Jadi HP menjadi milik saya, uang menjadi milik yang jual. Lah orang yang kafir itu membeli dunia, ya, membeli kehidupan dunia, berarti dia mendapatkan kehidupan dunianya itu, tapi membayarnya ditukar dengan akhirat. Jadi akhiratnya hilang jadinya. Akhiratnya jadi nggak dapat. Nah, begitu. Jadi betul kata Pak Fadil itu ishtaroh itu kalau membeli itu gimana ya, ortok bingung. Tapi kalau dijelaskan dengan membayar dengan apa namanya, akhirat itu menjadi lebih pas. Ya. Jadi orang kafir itu diantaranya cirinya itu, ya, membeli dunia dengan akhirat, ya. Padahal dalam Al-Quran Allah mengingatkan itu. Apa Pak Bisri itu ya? Jadi man kana yuridul hayatad dunya wa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Ya. Lu orang-orang itu kok yang dicari itu kok hanya apa namanya? Ganjaran duniawi. Kebahagiaan duniawi, kesenangan duniawi. Ya. Padahal di sisi Allah itu
ya, dua sekaligus, ya, thawabud dunya wal akhirah, ya. Ganjaran dunia juga ganjaran akhirat. Lah orang kafirnya kejar tuh hanya dunia saja, ya. Nah, kita kalau betul-betul mukmin tidak begitu, ya. Orang mukmin itu selalu yang diharapkan adalah dunia akhirat, tidak hanya dunia saja, tidak hanya akhirat saja, ya. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi memang di sebagian orang itu ada yang diharapkan itu hanya kehidupan duniawi saja. Oh, nanti di akhirat sama sekali tidak mendapatkan bagian. Nah, wa minhum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah itu orang yang mukmin betulan begitu. Jadi yang dimohon itu ya di dunia hasanah, di akhirat hasanah, dijauhkan dari siksa neraka. Ya. Nah, sekali lagi saya ulangi ya. Ahlul kufri itu ya, alladzina ishtaru al hayatad dunya bil akhirah. Ya. Orang yang membeli, yang membayar kehidupan dunia itu dengan akhiratnya, sehingga meskipun toh dia mendapatkan dunia tapi akhiratnya menjadi hilang. Itu tertipu, ya, orang yang seperti itu, ya. Faminhum man sakana ilad dunia, dari orang yang tadi kufur yang cirinya menjual atau membeli dunia dengan kehidupan akhirat tadi itu, ya. Sebagian dari mereka adalah orang yang merasa tenang, ya, man sakana ilad dunia, terhadap dunia, wa zukhrufiha, dan juga hiasannya, perhiasannya, ya, gemerlapnya dunia, ya, wa angkarul ba'tsa, dan kemudian dia mengingkari hari berbangkit, ya. Jadi orang kafir bukan, ya jelas ya, jadi di antara cirinya dia karena tadi itu memang yang diharapkan dunia tadi itu, ya, sehingga kemudian lalu ya ketika dia sudah mendapatkan dunia itu sudah merasa puas, merasa tenang, ya, dengan gemerlapnya dunia tadi itu, lalu dia mengingkari hari berbangkit, ya. Jadi seakan-akan ya hidup itu ya di dunia itu, ya. Padahal kita sudah berkali-kali mengingatkan nanti ada hari kebangkitan dan orang akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kebangkitan itu, dan setelah itu kemudian hidup selama-lamanya, ya. Nah, kenapa tertipu? Ya tertipunya di situ itu. Ya, dikiranya dunia itu sudah segala-galanya, ya, padahal itu hanya sementara, ya. Mata'un qalil, ya, dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu, kesenangan yang hanya sedikit tapi dibeda-belain, ya. Nah, kehidupan akhirat yang panjang selama-lamanya itu diabaikan. Nah, tertipu kan? Dia tidak percaya dengan hari berbangkit, ya. Siapa, ya, kata orang kafir dalam Al-Quran itu, siapa yang membangkitkan, yang menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah rusak itu? Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Tidak percaya mereka. Apa jawaban Allah itu? Ramim, qul huwallazi ansha'akum awwala marrah. Ya, yang menjadikan, ya, yang menumbuhkan, ya Allah yang dulu menjadikan kamu pertama kali itu, ya. Innallaha yab'atsu man fil qubur. Allah itu nanti akan membangkitkan semua orang yang ada dalam kubur, ya. Nah, sekali lagi orang kafir tidak percaya itu. Wa minhum, ya, dan sebagian lagi dari yang tertipunya ahli kufur tadi itu, man ightarra bisyadatihi fid dunya. Ya. Jadi orang yang tertipu dengan
pemimpinannya, kekuasaannya, ketokohannya di dunia ini. Ya. Jadi karena di dunia ini sudah menjadi pemimpin, sehingga dia punya kekuasaan, sudah menjadi tokoh begitu. Ya. Nah orang yang seperti itu kemudian lalu fadhonna, ya, menyangka dia, wong di dunia sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi penguasa, ya. Dia menyangka annahu ala fardil ma'adi war rahmati yakunu aula bihima. Ya. Dia menyangka bahwa sesungguhnya, ya, fardil ma'ad itu agak kesulitan menerjemahkan apa itu sebenarnya itu. Saya kebetulan ada ini kitab yang merupakan ya Taisirul Khalaq juga, tapi sudah ada semacam syarahnya, ya, syarah yang sebenarnya juga tidak syarah, hanya ini Pak Fadil, hanya catatan kaki yang menjelaskan kata-kata yang sulit itu, ya. Nah di situ ala fardil ma'ad itu disarai dengan as-sahmu fil hayatil akhirah. Ya. Jadi dia itu kemudian ya semacam merasa lebih berhak begitu loh. Ya, nanti untuk mendapatkan saham itu bagian dia nanti dalam kehidupan akhirat, dan juga kasih sayang di dalam kehidupan akhirat nanti itu. Ya. Jadi orang-orang yakun aula bihi, dia merasa lebih berhak untuk mendapatkan keduanya itu. Ya. Jadi rumangsane ning dunia iki wis hebat, ya, rumangsane karena di dunia itu sudah jadi pemimpin, sudah jadi penguasa, sudah jadi tokoh, lu mestinya dia lebih layak dong. Nanti di akhirat itu juga lebih hebat, lebih berhak untuk mendapatkan saham yang baik, ya, tentu saja menurut dia itu di kehidupan akhirat nanti itu. Ya. Nah orang itu ada yang tertipu dengan seperti itu, ya. Orang itu ada yang tertipu hanya mengejar dunia saja, akhirat ditinggalkan. Seakan-akan ya tadi itu dunia itu sudah segalanya. Ya. Padahal sekali lagi kalau dalam ajaran agama kita, ya, dunia itu mata'un qalil yang ya memang harus ya tidak harus ditinggalkan, tapi jangan kemudian menjadi prioritas, ya. Jadi prioritasnya tetap harus akhirat seharusnya itu. Nah ini justru enggak, akhirat ditinggalkan hanya sekedar untuk mencari dunia. Ya. Nah yang kedua ada model yang tertipu lagi, ya, yaitu tadi itu merasa sudah menjadi pemimpin, menjadi penguasa di dunia ini, lalu kemudian dia merasa berhak juga nanti di akhirat akan mendapat juga saham, bagian yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak pemimpin, kira-kira begitu. Ya. Itu model tertipu yang pertama, ya, tertipunya ahli kufur, ya. Atsani, ya, model tertipu yang kedua, hururul usati minal mu'minina. Jadi tertipunya orang-orang yang ahli maksiat, ya, minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Ya, kalau tadi jelas kafir, ya, ini orang mukmin itu juga ada yang bisa tertipu juga. Ya, oleh karena itu harus hati-hati, ya. Jangan sampai dunia kita ini orang mukmin lalu kemudian tidak mungkin tertipu, itu tidak bisa tertipu, ya. Nah, faminhum, dari model yang kedua ini, tertipunya orang-orang mukmin yang ahli maksiat itu, faminhum man lam ya'mal i'tiraran bisaati afillahi.
orang yang tidak beramal. Ya. Nah, tidak beramalnya itu karena tertipu dengan luasnya ampunan Allah. Wah, ini hati-hati ini. Ya. Jadi orang itu tidak beramal, itu alasannya karena kan Allah Maha Pengampun. Ya. Seluas apapun dosa kita itu nanti akan diampunkan Allah. Ya. Nah, sebenarnya keyakinan itu tidak salah. Allah itu pengampun itu tidak salah. Ya. Tidak salah. Tapi kalau kemudian dengan keyakinan bahwa Allah itu Maha Pengampun, lalu kemudian menjadikan orang itu tidak beramal, lalu bahkan sengaja bermaksiat, toh Allah Maha Pengampun, nah tertipu orang yang seperti itu. Hati-hati ya. Jadi sekali lagi kita harus membedakan ya, bahwa Allah Maha Pengampun jelas harus kita yakini, ya, harus kita yakini, dan kita juga harus berharap dengan ampunan Allah. Tapi ojo ngentengke, ojo lalu kemudian tidak beramal, bahkan kemudian banyak maksiat. Lah tidak beramalnya dan bermaksiatnya itu gara-gara tadi itu mengandalkan ampunan Allah yang maha luas tadi. Nah ini yang bahaya itu, tertipu itu orang. Ya. Sebab dalam ajaran Islam itu ingat ya, di satu sisi Allah itu maha pengampun, ya, maha penyayang, yang ampunannya itu sangat luas, ya, seluas langit dan bumi, ya, ya, lebih luas dibandingkan dengan dosa manusia. Itu tidak ada yang salah, itu benar semua itu. Tapi itu di satu sisi, ya. Makanya itulah yang kemudian kita harus punya sifat roja itu. Ya, kita harus berharap dengan rahmat Allah yang maha luas tadi itu. Kita harus punya harapan dengan ampunan Allah yang sangat luas itu. Tapi ingat ya, di sisi yang lain Allah itu syadidul iqab. Allah itu maha sangat kejam siksanya ya. Nah ini harus juga kita imani, harus kita yakini. Makanya dalam Islam itu di samping sikap roja itu harus ada sikap khauf. Khauf itu takut, khawatir. Jangan-jangan Allah itu tidak menerima amal kita. Jangan-jangan Allah itu tidak menerima taubat kita. Nah, itu harus khawatir. Sehingga nanti jangan-jangan Allah nanti itu akan menyiksa kita. Itu harus khawatir kita. Nah, seorang mukmin itu baru benar kalau seperti itu. Ya, roja tok tadi ngandalkan rahmatnya Allah ya tidak benar. Takut tok tanpa ada roja juga tidak benar juga. Ya. Makanya para ulama itu sering menggambarkan antara khauf dan roja itu dua sayap burung itu. Ya. Yang dengan dua sayapnya itu burung bisa terbang setinggi apapun itu. Pesawat juga begitu kan ya, karena ada dua sayap itu. Ya, nah dua sayap itu yang roja dan khauf itu. Ya. Nah, kalau sampai kemudian kok lalu hanya mengandalkan roja tadi itu ya, karena mengandalkan ampunan Allah yang luas tadi itu, wah itu tertipu itu ya. Jadi sekali lagi harusnya itu jangan hanya rojak saja, mengharap rahmat Allah saja, tetapi juga di satu sisi adalah kita juga harus takut dengan siksanya Allah ya. Hati-hati ini ya. Jadi ada orang yang tertipu dengan tidak beramal itu karena tadi merasa Gusti Allah Maha Pengampun, ampunannya Gusti Allah ampunannya luas ya. Lalu i'timadan ala ta'atil abai. Ya. Orang itu juga bisa tertipu gara-gara hanya mengandalkan pada kehebatan bapaknya. Taatnya bapaknya, taatnya orang tuanya. Loh,
bapakku kan kiai, bapakku kan alim, bapakku kan ulama gitu. Ya, aku sekarang ngikut wae lah. Aku mesti besok melu bapak mlebu swarga, aku mlebu swarga lah. Itu kalau seperti itu tertipu itu orang. Ya, jadi jangan apa namanya mengandalkan orang tua tadi itu ya. Ya ini meskipun hanya disebut hanya orang tua, tapi sebenarnya mengandalkan orang lain lah. Ya, saudaranya, ya apanya. Kadang-kadang kita ini kan manusia kan seringkali tadi itu bergantung, ya berpegang, mengandalkan, ya iktimat, ya menyandarkan diri pada tadi itu kehebatan orang lain itu jangan itu tertipu itu. Ya, tapi terutama orang tua itu. Ya bahwa memang kemudian orang tua yang baik itu lalu pasti punya pengaruh terhadap kita ya. Itu ya. Tapi kita tidak bisa kemudian hanya menggantungkan diri kepada bapak kita, tidak bisa. Ya. Dalam Al-Quran itu ada itu ya memang ya. Jadi bahwa nanti orang mukmin itu akan kumpulkan kembali bersama dengan orang tuanya, dengan keturunannya ya. Yang sesama iman tanpa mengurangi sedikit pun katakanlah pahala atau derajat keimanan yang bersangkutan yang dikumpulkan tadi itu betul, tapi sekali lagi jangan kemudian i'timad, jangan kemudian lalu mengandalkan hanya bergantung pada itu, jangan. Ya kita sendiri harus juga beriman dan beramal soleh, itu loh maksudnya ini ya. Jadi makanya kalau hanya mengandalkan kepada ketaatan bapak itu sudah jelas salahnya, ya tertipu itu. Nah yang terakhir, ya ala kasratil ilmi. Masya Allah, ini juga ternyata banyaknya ilmu itu juga kadang-kadang menipu. Ya, jadi orang itu kadang-kadang karena sudah merasa alim, ya, merasa hebat lalu kemudian dengan kealimannya itu sudah lalu kemudian pasti baik, pasti selamat gitu. Nah itu juga tidak boleh ternyata. Itu juga bagian dari hal yang tertipu. Ya itu. Ya jadi sekali lagi ada 3 ya yang menyebabkan atau model tertipunya orang yang mukmin itu ya. Orang yang tidak beramal karena tertipu dengan keluasan ampunan Allah. Yang kedua orang yang tertipu karena mengandalkan tadi itu kehebatan orang tuanya ya, atau tertipu dengan mengandalkan banyaknya ilmunya. Saya kira mungkin sampai di sini dulu ya. Ini bagian yang kedua ini, yang bagian yang berikutnya ini menarik ya, menjelaskan lebih lanjut mengenai 3 hal tadi itu ya. Orang kok bisa tertipu seperti itu, mestinya tidak harus begitu. Karena apa itu? Itu nanti akan ada penjelasannya. Ya, kita insya Allah akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Dan mari untuk pagi ini kita akhiri dengan baca berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.